Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kisah Misteri. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Mariska. Cerita yang ditulis oleh Desi Prayogo 1. Oh ya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi ya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja ke ceritanya. Awalnya, dia memperkenalkan dirinya dengan nama Mariska dan asalnya dari Jawa Tengah. Jeff berusaha mengulik tempat Jawa Tengahnya itu di mana, tapi Mariska tetap kekeh tidak mau bilang. Jadi Jeff pun tidak bisa berbuat banyak dan mengikuti alurnya Mariska. Sekedar informasi, selama kita konfirmasi cerita dengan narasumber selalu by video call. Jadi baru kali ini lewat telepon biasa. Sehingga kita tidak bisa mendeskripsikan seperti apa sosok Mariska ini. Suara Mariska ini sangat lembut sekali, bahkan sampai ada suatu part Jeff harus bertanya berkali-kali agar Mariska bisa memperkeras suaranya. Di sini Mariska menceritakan seseorang yang bernama Viana. Mariska bilang bahwa Viana ini adalah teman baiknya sejak duduk di bangku SMA. Di mana ceritanya Viana meninggal di tahun 2019 silam. Jasadnya dibuang di tengah kebun cabai milik orang tuanya sendiri. Viana ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada yang sampai merobek paru-parunya dan, mohon maaf, vaginanya robek sampai ke dubur. Besar kemungkinan Viana dilecehkan, diperkosa hingga dibunuh. Saat meninggal usia Viana baru menginjak 20 tahun. Aku minta kalian ingat-ingat part ini baik-baik. Menurut penuturan Mariska kepada Jeff, Viana ini sebelum ditemukan meninggal dia sempat terlihat pergi dengan pacarnya. Sebut saja namanya Anthony. Orang tua Viana tidak menaruh perasaan apa-apa ketika Viana izin pergi. Mariska juga bilang Viana ini tipe anak yang sedikit bandel dan susah diatur. Meski begitu, Viana ini termasuk anak yang pintar di sekolah dan senang menolong orang yang kesusahan. Sehingga kematiannya saat itu banyak menyisakan duka di hati keluarga, teman-temannya, dan orang-orang yang pernah dia tolong. Selain itu, Viana terkenal anak paling cantik di daerahnya. Seperti inilah cerita awal mula Viana terbunuh. Viana meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi bersama Anthony ke tempat ulang tahun temannya. Berangkatlah Viana ini dan Anthony dengan naik sepeda motor sekitar pukul 5 sore. Orang tua Viana sempat bilang jam 9 malam harus sudah sampai rumah, dan Viana pun mengangguk dengan kata setuju. Tapi sejak saat itu orang tua Viana tidak melihat lagi wajah anaknya itu. Bahkan sejak pukul 9 malam sampai bertemu pagi hari, Bapak Viana yang menunggu di depan rumah tidak kunjung mendapati anaknya pulang ke rumah. Kalian bisa membayangkan jika anak perempuan kalian satu-satunya tidak ada di rumah dan tidak ada kabar. Mariska cerita jika Viana ini anak bontot dari 5 bersaudara dan dia perempuan satu-satunya. Sedangkan keempat kakaknya laki-laki semua. Bukan berarti dia dimanja karena anak cewek satu-satunya. Justru didikan orang tua Viana bisa dibilang cukup ketat kepadanya. Keesokan harinya kakak pertama Viana dan bapaknya mencoba ke kantor polisi untuk membuat laporan karena mereka paham Viana tidak pernah sampai tidak pulang ke rumah. Biasanya dia selalu pulang meskipun telat. Tapi polisi menyuruh mereka untuk menunggu 1 kali 24 jam. Baru nanti mereka tindak lanjuti. Dengan sedikit perasaan kecewa, abang dan bapak Viana keluar dari kantor polisi lalu lanjut ke rumah Anthony.
Barangkali Viana ada di sana. Tapi sesampainya mereka di rumah Antoni, ternyata Antoni juga tidak ada di rumah. Pikiran Abang Viana, mereka sedang liburan di Bukit Bintang. Kenapa Abang Viana bisa bilang begitu? Karena tidak sengaja abangnya pernah mendengar Viana telepon dengan Antoni bahwa dia akan datang ke pesta ulang tahun Bella, teman Viana yang rencananya diadakan di Bukit Bintang, dan dia minta diantar Antoni untuk pergi ke sana. Mendengar hal itu, Bapak Viana sedikit bernafas lega dengan harapan semoga memang benar begitu adanya. Lalu mereka pun pulang ke rumah. Jam terus berputar, tapi Viana masih belum saja pulang ke rumah. Sampai hari kedua, Viana masih belum memberi kabar apapun kepada keluarganya yang cemas menunggu kepulangannya. Bapaknya sudah tidak bisa menahan diri. Malam di hari kedua itu juga bapaknya kembali ke kantor polisi untuk membuat laporan kedua kalinya. Karena ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam, polisi pun setuju untuk membantu pencarian Viana. Yang mereka lakukan pertama kali adalah mengunjungi rumah Antoni. Sesampainya mereka di rumah Antoni, mereka disambut dengan ibu Antoni. Mereka kaget karena ternyata Antoni sudah ada di rumah. Lantas kemana Viana? Sabar. Menurut keterangan Antoni, mereka memang pergi ke Bukit Bintang untuk datang ke perayaan ulang tahun Bella dan menginap semalam di sana. Lalu keesokan harinya, Antoni dan Viana memutuskan untuk pulang. Tapi di tengah jalan yang belum terlalu jauh dari Bukit Bintang, Viana malah minta turun, katanya dia ada perlu ke rumah temannya. Di sini ada yang janggal. Saat polisi minta ditunjukkan di mana lokasi Viana minta turun, Antoni mengelak dengan alasan dia tidak tahu pastinya di mana karena dia lupa. Polisi seperti menaruh sedikit curiga dengan Antoni. Lalu penyelidikan berlanjut ke tempat acara ulang tahun Bella, yaitu Bukit Bintang. Tapi penyelidikan ke tempat kedua dilakukan besok harinya karena hari sudah mulai malam. Sedangkan di rumah Viana, ibunya terus-menerus menangis sambil berdoa agar Viana cepat pulang ke rumah. Singkat cerita, pagi ini adalah hari ketiga dengan agenda penyelidikan ke tempat acara ulang tahun Bella. Berangkatlah Bapak, Abang Viana dan beberapa polisi ke Bukit Bintang. Setibanya di sana mereka mencari info kepada orang-orang sekitar sampai pada akhirnya mereka diarahkan ke seseorang perempuan berusia sekitar 35 tahunan. Dan perempuan itu yang tempatnya disewa untuk acara ulang tahun Bella. Panggil saja dengan nama Mbak Endang. Mbak Endang membenarkan bahwa pada tanggal tersebut tempatnya disewa oleh seorang anak muda cewek bernama Bella. Dan akan ada acara pesta ulang tahunnya yang ke-20 tahun. Mbak Endang juga menyerahkan buku tamu undangan. Akan tetapi ketika polisi mengecek dengan teliti, di situ tidak tertulis nama Viana dan Antoni. Ya, tidak ada nama mereka yang tercantum di buku tamu undangan. Padahal buku itu wajib diisi oleh para tamu sebelum masuk ke area pesta. Karena kadonya memang harus ditaruh di luar setelah mengisi buku tamu. Bapak Viana seakan mengingat sesuatu yang ganjil pada putrinya. Jika memang Viana ingin menghadiri acara pesta ulang tahun temannya, apalagi ini ulang tahun Bella, karena Bella ini adalah satu-satunya teman dekatnya. Kalian juga perlu mengingat-ingat part ini juga ya. Kapan malam itu Viana nampak tidak membawa kado apa-apa. Ia malah pergi dengan tangan kosong seakan gak pergi jauh. Karena tas kecilnya yang selalu ia bawa kemana-mana juga ditinggal di rumah. Viana hanya pergi dengan membawa helm milik kakak iparnya, istri abangnya yang nomor 3. Hati Bapak Viana saat itu benar-benar hancur. Beliau tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kata Mariska,
Polisi pun langsung bertindak cepat dalam kasus ini. Dengan membawa alamat rumah dan nomor telepon Bella, polisi pun langsung pergi ke rumah Bella untuk bertanya-tanya lebih jauh. Mereka pun sampai di rumah Bella dan ternyata Bella sudah menyambut di depan rumah dengan mamanya. Karena sebelumnya Bella sudah dihubungi oleh salah satu polisi mengenai kedatangan mereka ke rumah Bella. Bella yang melihat Bapak Viana berada di tengah-tengah gerombolan polisi ini pun langsung mencium tangannya. Bella kebingungan dengan kedatangan mereka. Tapi setelah mendengar penjelasan polisi, Bella jauh-jauh lebih kaget. Karena kata Bella, di saat pesta ulang tahunnya saja Viana tidak datang. Bella sempat mencoba menghubungi Viana. Awalnya diangkat dan terdengar Viana seperti sedang bertengkar adu mulut dengan laki-laki, lalu telepon pun mati. Ketika Bella menghubungi untuk kedua kalinya, nomor Viana sudah tidak bisa dihubungi lagi. Bahkan sampai acara selesai Viana masih tidak ada kabar katanya. Polisi curiga jangan-jangan yang dimaksud Bella laki-laki itu adalah Anthony. Tapi ketika polisi bertanya pada Bella apa kenal Anthony, Bella menjawab bahwa dia tidak kenal dengan Anthony. Tapi Viana pernah bercerita padanya kalau Viana sedang dekat dengan cowok. Tapi sayangnya cowok itu agak posesif dan cemburuan. Selebihnya Bella tidak bisa menjelaskan karena dia hanya mendengar cerita Viana seputar cowoknya hanya segitu saja. Setelah dirasa keterangan dari Bella sudah cukup, mereka memutuskan untuk pergi melanjutkan penyelidikan. Sebelum pergi, salah satu polisi berpesan kepada Bella, jika mendengar berita seputar Viana atau Anthony, Bella diminta agar segera menghubungi polisi. Lalu mereka pun pergi menjauh dari rumah Bella. Di tengah perjalanan Bapak Viana meminta polisi untuk menyelidiki Anthony sekali lagi karena firasatnya curiga melihat gelagat si Anthony. Jeff juga merasakan kewajaran saat itu karena namanya orang tua, apalagi Bapak dan Viana anak cewek satu-satunya, jadi bisa jadi ikatan di antara keduanya dekat sekali. Pihak polisi pun setuju dan tibalah mereka di rumah Anthony setelah melewati beberapa jam perjalanan. Kebetulan Anthony sedang berada di luar rumahnya sambil mencuci motornya. Melihat polisi dari kejauhan, Anthony sempat ingin kabur, tapi secepat mungkin polisi segera mengamankannya sehingga dia tidak bisa kabur. Salah satu polisi ada yang iseng melihat-lihat motor milik Anthony yang baru saja dicuci. Polisi melihat ada seperti cap sesuatu di jok motor sebelah kirinya. Pikir polisi itu dia sedang mencuci motor, tapi kenapa noda seperti ini tidak sekalian dia bersihkan. Pak polisi itu iseng mengelap noda itu dengan kain yang berada di bawah motor Anthony. Betapa kagetnya polisi itu saat melihat noda itu. Ternyata itu adalah noda darah yang sudah mengering. Polisi ini langsung berteriak memanggil rekannya yang lain. Di lain sisi Abang Viana mendapat telepon dari istrinya yang di rumah bahwa Viana sudah ketemu. Ada seseorang yang menaruh seperti bed cover besar panjang di tengah-tengah kebun cabai milik orang tuanya. Pas mereka buka, ternyata itu adalah jasad Viana yang sudah terbujur kaku dengan baju di bagian dada yang berlumuran darah, dan Viana ditemukan tanpa menggunakan celana dalam maupun celana luar. Mendengar hal itu, semua orang bergegas ke rumah Viana. Ada satu orang polisi yang pergi dengan motor Anthony dan Anthony yang duduk di depan motor dengan tangan di borgol. Setibanya di sana, terlihat TKP-nya sudah mulai ramai. Banyak orang dan ibu Viana yang menangis histeris sampai pingsan berkali-kali. Polisi sangat menyesalkan kondisi TKP yang sudah dipadati banyak orang, sehingga sulit untuk mendeteksi arah langkah pelaku. Polisi segera menelpon anggotanya yang lain dan ambulan. Sebagian polisi mengamankan jasad Viana.
Berselang beberapa menit, tim ambulan akhirnya datang ke lokasi. Tim medis langsung membawa jasad Viana ke rumah sakit untuk diotopsi. Sedangkan tak lama selanjutnya datang tim dari kepolisian. Tanpa menunggu lama, mereka langsung memasang garis polisi di sekitar tempat kejadian. Sebagian menanyakan kesaksian keluarga dan para warga sekitar. Justru warga sekitar taunya jika di tempat itu ada mayat setelah mendengar teriakan seorang laki-laki berkulit gelap dan yang pastinya bukan warga sekitar. Jadi tidak ada satupun warga yang mengenali laki-laki itu. Barulah mereka datang ke lokasi untuk memastikan benar tidaknya dan laki-laki itu pergi menghilang. Sebagian warga yang sempat bertemu dengan laki-laki itu dianjurkan datang ke kantor polisi untuk memberi kesaksian karena kemungkinan itu satu dari segerombolan pelaku. Karena menurut kesaksian Mbak Tiara, istri Abang Viana yang pertama, setidaknya ada 5 orang yang menaruh jasad Viana ke dalam kebun. Di lain sisi polisi masih bingung apa Anthony ada kaitannya dengan laki-laki itu. Tapi Anthony tetap dibawa ke kantor polisi. Setelah ditekan oleh pihak polisi, Anthony pun akhirnya mengaku. Dia sempat bertengkar dengan Viana pas perjalanan menuju ke Bukit Bintang. Dia sempat memukul wajah Viana sampai hidung Viana mengeluarkan darah dan menetes di motornya. Makanya hari itu ia mencuci motornya. Tapi setelah kejadian itu Viana lari begitu saja menjauhi dia. Anthony bukannya mengejarnya, malah balik pulang ke rumah. Prediksi polisi kemungkinan setelah pergi dari Anthony, Viana menghubungi dan bertemu dengan seseorang yang ia kenal. Karena tidak mungkin jika pelaku tidak kenal Viana. Tapi dia tahu di mana rumah Viana. Soalnya Viana pergi tanpa membawa tas juga dompetnya. Berarti Viana pergi tanpa membawa identitas dirinya satupun. Hanya HP yang dia bawa kemana-mana, bahkan uang saja dia tidak membawa. Tapi Anthony tetap dipenjara dengan kasus kekerasan secara fisik yang mengakibatkan seseorang cedera. Di samping itu polisi masih gencar mencari pelaku utamanya. Kita beralih ke jenazah Viana. Setelah diotopsi ternyata Viana mengalami luka robek di paru-parunya dan luka robek di, vagina sampai ke duburnya. Jadi kesimpulan dari tim forensik, Viana sebelum dibunuh kemungkinan dilecehkan dan diperkosa terlebih dahulu. Dirasa sudah cukup jasad Viana dimandikan dan dikafani, lalu diberikan kepada pihak keluarga untuk disolatkan dan dimakamkan. Hari demi hari berlalu, pelaku masih belum juga ditemukan. Sampai tepatnya 9 bulan setelah pemakaman Viana, Anthony dibebaskan dari penjara, tapi masih harus wajib lapor. Tapi sayang seribu sayang, pelaku pembunuhannya masih belum juga terkuak. Dan sangat disayangkan juga polisi menutup kasus pembunuhan Viana di tanggal 17 Juli tahun 2020. Kasusnya dianggap telah selesai meski pembunuhnya masih belum terkuak. Tiba-tiba ada yang aneh dengan Mariska saat bercerita di part ini. Dia tiba-tiba menangis sangat kencang seperti ada sesuatu yang menyakitkan hatinya. Jeff mencoba bertanya berkali-kali kepada dia. Tapi Mariska cuma menjawab, "Sebenarnya Anthony pelakunya. Dia jahat, orang yang paling jahat yang pernah saya kenal, Mas." Jeff langsung bingung dong sama si Mariska ini. Kenapa Mariska begitu yakin bisa berbicara seperti itu seakan dia seperti korbannya? Ditambah lagi pernyataan Mariska yang seperti ini. Orang hanya melihatnya seperti itu. Padahal pembunuhnya adalah Anthony. Dia pukul aku, Mas, kena hidungku, lalu dia pukul lagi kena pipiku, dan yang terakhir dia pukul aku lagi kena mulutku sampai aku gak kuat, Mas.
dan mulutku mengeluarkan darah. Lalu aku gak sadar. Bangun-bangun, aku sudah di tempat seperti gudang lama. Di situ aku melihat Anthony dan 5 teman laki-lakinya. Aku ingin teriak, tapi mulutku disumpal dan tanganku juga kakiku diikat. Aku gak bisa berbuat apa-apa, Mas. Saat itu aku cuma bisa pasrah sampai mereka menjadikanku giliran, Mas. Mereka melecehkan aku dan memperkosa aku sampai celanaku robek. Di sini hatiku hancur, Mas. Cuma perkara aku tidak sengaja disapa mantanku saat perjalanan ke Utah Bella. Pas posisi aku lagi sama Anthony, hanya sebatas menyapa, tapi pikirannya sudah berlebihan ke aku sampai dia melakukan hal setega ini. Salahku apa, Mas? Yang paling menyakitkan lagi saat dia dengan tertawa mulai membunuhku secara kejam. Sadisnya lagi, setelah melihat aku sudah meninggal, dia dan 5 temannya malah mabuk di depan mayatku. Seakan mereka bangga karena sudah bisa memperkosa dan membunuhku. Apalagi Anthony sangat terlihat jelas dia bangga setengah mati. Setelah itu jasadku dibungkus bed cover, lalu aku diantar pulang ke rumah. Tapi dengan kondisi seperti ini, di kejauhan aku melihat hati keluargaku hancur, Mas. Aku merasakan ada kekecewaan teramat dalam di hati keluargaku, tapi aku tidak bisa memeluk dan menenangkan mereka. Salahku apa, Mas? Kalian ngeh gak sih yang dia bilang? Kata aku. Itu yang membuat Jeff kaget bukan main. Maksud dari kata aku itu apa, tapi Jeff gak berani bertanya. Jeff bercerita saat itu suasana di kamarnya mendadak menjadi hening sekali. Entah kenapa sedangkan Mariska masih menangis di balik telepon. Karena Jeff penasaran dengan cerita dia, Jeff memberanikan diri untuk bertanya, apa ada orang yang bertanggung jawab atas cerita ini, atau setidaknya ada yang tahu tentang peristiwa ini. Lalu Mariska menjawab, yang bertanggung jawab atas cerita ini dia sendiri. Tapi jika Jeff tidak percaya, Mariska memberikan 2 nomor telepon. Satunya nomor telepon Bapak Dayat Haryadi dan satunya lagi bernama Ibu Rodia Hasanah. Setelah memberikan 2 nomor telepon itu, Mariska hanya mengucapkan terima kasih lalu menutup teleponnya. Bersamaan dengan itu sekujur bulu kuduk Jeff mendadak berdiri merinding, seperti ada angin yang meniup tengkuk leher belakangnya. Akhirnya Jeff pun mencoba menghubungi 2 nomor itu. Pertama kali yang dihubungi Jeff adalah Bapak Dayat Haryadi. Sempat 3 kali panggilan tak terjawab. Sampai akhirnya panggilan keempat terdengar dari balik telepon suara bapak-bapak. Jeff langsung bertanya, apa benar ini dengan Bapak Dayat Haryadi? Dan bapak itu mengiyakan bahwa dirinya benar Pak Dayat Haryadi. Setelah itu Jeff ditanya apa keperluannya. Pas Jeff mencoba menjelaskan keperluannya apa, Bapak Dayat ini seperti memberi respon kaget sambil teriak berkali-kali bahwa itu tidak mungkin karena Mariska sudah meninggal. Jadi gak mungkin kalau bisa telepon dengan cerita tentang kematiannya sendiri. Jeff langsung bingung sekali. Bingung yang super bingung. Pas Jeff bertanya soal siapa itu Viana, Bapak Dayat bilang, Mas, Mariska itu ya Viana. Nama lengkap Viana yaitu Mariska Viana Haryadi. Jadi ketika Mas bercerita seperti ini, saya jadi ragu dan gak percaya kalau anak saya yang meninggal di bulan November tahun 2019 bisa menghubungi Mas. Lalu Jeff lanjut bertanya, lantas Ibu Rodia Hasanah itu siapa ya Pak? Karena Mariska ini memberikan saya 2 nomor telepon itu. Makanya kita telepon untuk mengecek apa benar cerita itu nyata. Dan ini yang membuat Jeff sejak minggu kemarin demam sampai sekarang.
pas Bapak Dayat menjelaskan bahwa Ibu Rodiah Hasanah adalah istrinya, Jeff langsung gak bisa ngomong apa-apa. Saat Jeff ingin menutup telepon, dia dicegah sama seorang laki-laki yang mengaku bernama Wisnu, kakak keduanya Mariska atau Viana itu. Dia mencoba meminta Jeff untuk menceritakan secara detail. Singkat cerita, setelah Jeff selesai bercerita dengan super detailnya, giliran pihak mereka yang dibuat kaget. Bagaimana bisa kita yang orang awam dapat email seperti itu? Padahal menurut pihak keluarga, mereka tidak pernah mengekspos tentang pembunuhan Viana ke medsos manapun. Jadi logikanya kita nggak akan tahu kalau kita nggak diberitahu. Pas setelah Jeff berkomunikasi dengan keluarga Mariska atau Viana ini, Jeff langsung telepon ke saya dengan nangis-nangis. Secara Jeff itu orangnya nggak pernah nangis, tapi tiba-tiba nangis histeris seperti itu minta dijemput di rumahnya. Bahkan dia bilang kalau dia nggak berani masuk ke rumahnya sendiri. Akhirnya aku menyuruh Dimas untuk menjemput Jeff dan mengajak ke kosannya. Singkat cerita, di hari Senin pagi, rekan kita semua video call lewat Zoom sama pihak kepolisian sektor B. Jujur saya deg-degan. Belum lagi harus mengurus Jeff yang lagi sakit demam karena efek trauma nggak kelar-kelar, dan sekarang malah ketambahan berurusan sama polisi. Email itu setelah dicek dengan polisi, lokasinya ada di daerah dekat dengan pasar Bringharjo. Kemungkinan harusnya ini tadi polisi melakukan penyelidikan ke sana. Ini kita juga sedang menunggu update dari pihak kepolisian dan nomor telepon yang dipakai oleh Mariska ini, yang ternyata tidak terdaftar di sistem operator. Wallahu a'lam bishawab. Jujur saya sedikit deg-degan sekali. Ini kita juga sambil berkomunikasi dengan keluarga Mariska atau Viana. Sebelum aku menceritakan ini, aku juga sudah meminta izin ke Mas Wisnu, kakak keduanya Mariska atau Viana. Katanya silahkan, tapi mereka meminta untuk lokasi rumahnya dirahasiakan. Kalau hanya inisial saja katanya nggak apa-apa, dan penulisannya mungkin minta tolong untuk tidak ditambahkan aneh-aneh. Jadi harus sesuai. Makanya saya menceritakan juga sesuai apa yang disampaikan Jeff ke kita. Sambil aku meminta doanya untuk kesembuhan Jeff, agar dia bisa segera pulih dan kembali melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Aku atas nama pribadi dan mewakili tim juga memohon doanya agar kasus ini segera selesai. Jika memang benar yang disampaikan penelpon yang mengaku sebagai Mariska ini benar, semoga semua pelakunya segera tertangkap dan diberi hukuman yang setimpal. Amin. Karena polisi yakin kemungkinan penelpon ini nggak ada kaitannya dengan kematian Mariska atau Viana. Cuma dia takut untuk bercerita. Makanya dia melakukan ini dengan harapan mungkin kasus kematian Mariska atau Viana ini diusut sampai tuntas tanpa meninggalkan beribu pertanyaan yang mengganjal di benak keluarga. Insya Allah kita akan terus update tentang cerita ini setelah mendapat laporan dari pihak polisi setempat. Untuk sementara kita fokus dulu dengan kesehatan Jeff yang masih di rumah sakit, dan kata mamanya besok hasil lab Jeff keluar. Jika hasilnya baik lusa, Jeff sudah bisa pulang ke rumah. Amin. Pesan ini intinya dimanapun kalian berada, selalu berhati-hati ya. Karena kita nggak tahu kejahatan bisa menimpa kita kapanpun dan dimanapun. Bahkan kadang orang terdekat kita yang biasa kita anggap dapat melindungi kita dan kita percaya padanya saja kadang masih bisa mengecewakan. Bahkan menjadi orang yang punya potensi besar untuk menyakiti kita. Oke lah, sekarang saya akan mengupdate data yang sudah masuk ke kita dari pihak kepolisian. Kemarin subuh, tepatnya tanggal 20 Januari tahun 2021 pukul 02:39 WIB, tertangkap dua orang pria yang terlibat dalam pembunuhan ini.
Pelaku atas nama Ferry Hendriawan dan Bayu Sucipto telah terkonfirmasi terlibat dalam pembunuhan, tapi mereka bukan otak atau dalang karena mereka mengaku dibayar dan mobilnya disewa, tapi mereka juga ikut memperkosanya. Menurut pengakuan dari saudara Bayu Sucipto bahwa dalang dari semua ini adalah teman dari temannya. Jadi Bayu dan Ferry ini bukan teman dari pelaku utama, melainkan teman dari seorang yang bernama Herdi Hermawan, yang dimana mereka berdua dan satu orang lagi bernama Yudi Fernando Anggara baru diperkenalkan oleh si dalang saat hendak ingin mengeksekusi korban. Jadi yang bertanggung jawab penuh atas kejadian ini adalah Herdi dan si dalang. Saat ini polisi sedang melakukan pengejaran kepada Herdi, Yudi, dan si dalang. Untuk Herdi dan Yudi, polisi sudah mengantongi foto yang didapat dari Ferry. Sedangkan untuk si dalang, polisi sudah mengantongi ciri-cirinya didapat dari Ferry dan Bayu, yang dimana ciri-cirinya seperti ini. Kira-kira pria dengan tinggi badan kurang lebih 180 cm dan berat badan kurang lebih 75 hingga 80 kg. Kulit putih, ada tai lalat di pelipis kirinya, hidung mancung, rambut cepak dan poni panjang. Lalu ada tato berwarna di tangan kanannya bergambar ular dan bunga mawar. Ciri-ciri ini sempat dikonfirmasi ke pihak keluarga dan kata Pak Handoyo, kata Pak Dayat sih kok mirip Antoni ciri-cirinya. Akan tetapi untuk tato kita masih selidiki lagi. Saya antara ingat sama enggak melihat tato di tangan yang bersangkutan dan sekarang sedang dalam pengejaran. Menurut info yang kita peroleh, sekarang yang bersangkutan sedang berada di Medan, rumah pamannya. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan pencarian dengan melibatkan sektor di sekitar sana. Seperti itu penjelasan dari Pak Handoyo. Bayu dan Ferry tertangkap di rumah masing-masing. Sedangkan info untuk posisi Hardi sekarang, dia berada di Bandung karena ada perpindahan karyawan ke sana, dan untuk Yudi terlacak posisinya di Magelang. Doakan saja semoga semua berjalan lancar. Amin. Sekarang aku akan mengajak kalian flashback tentang penelpon yang waktu itu menghubungi kita. Jadi operator yang digunakan penelpon adalah jaringan 1, dan polisi sudah meminta data pemilik SIM card yang telepon kita. Di situ terdata atas nama Cynthia Mega Lestari dan SIM card itu sudah terdaftar sejak tahun 2011. SIM card itu sempat mati tapi diaktifkan lagi di tahun 2013, dan baru-baru ini SIM card itu tidak aktif lagi. Kemungkinan sudah masuk masa tenggang. Lantas kenapa masih bisa dibuat terima telepon dari kita? Kemungkinan pemilik SIM card tersebut lokasi rumahnya ada di sekitar Bringharjo. Tapi saat kita lacak sesuai titik di situ hanya terdapat satu bangunan seperti gudang barang rongsokan. Tapi sudah tidak terpakai lagi, dan menurut keterangan warga sekitar sudah dari tahun 2016 gudang itu kosong, tidak ditempati lagi. Kita tetap akan terus menyelidiki si penelpon ini karena kita penasaran ada hubungan apa dia dalam kasus ini. Informasi tambahan dari Pak Handoyo. Jadi menurut kalian gimana? Untuk pelakunya, jadi gini silsilahnya. Kelima orang ini semuanya ikut memperkosa, tapi yang membunuh hanya Herdi dan si dalang. Menurut Bayu, antara Herdi dan si dalang ini seperti sangat dekat sekali, seperti teman lama, bahkan Yudi juga kenal dengan si dalang. Jadi hanya Bayu dan Ferry yang baru kenal si dalang saat kejadian itu. Singkat cerita, alhamdulillah setelah beberapa hari berlalu, kali ini saya akan memberikan update soal kasus Mariska atau Viana, di mana si dalang sudah ditangkap di Medan dan sedang dalam perjalanan menuju ke Jogja.
Kemarin siang polisi berhasil melacak keberadaannya dan dini hari tadi polisi berhasil meringkus dalang di rumah pamannya. Iya, betul. Si dalang tidak lain dan tidak bukan adalah si Antoni. Menurut kesaksian anak-anak muda yang ada di sekitar rumah paman Antoni, Antoni memiliki ciri-ciri persis seperti yang disebutkan dan bahkan tatonya juga sama. Jadi begitu dia iseng membaca tweet emak, orang ini langsung menghubungi kita by WA. Dan dia benar-benar bersaksi bahwa dia mengenal laki-laki yang disebutkan dalam cerita ini sebagai si dalang. Dari informasi mas-mas inilah polisi setempat bisa dengan mudah melacak dan melakukan penangkapan. Begitu pula Yuda dan Hardi juga sudah dalam proses pengamanan lalu akan dikirim ke Jogja untuk dimintai keterangan. Kemungkinan dijadwalkan Yudi harusnya siang nanti sudah tiba dan untuk Hardi dan Antoni baru sore nanti tiba di Jogja. Tentunya ini semua juga berkat pertolongan dari kakak-kakak pembaca tweet emak dan yang merasa kenal dengan pelaku lalu bersedia memberitahukan kepada kami di mana posisi para tersangka sehingga bisa mempermudah jalannya polisi melakukan penangkapan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami tidak bisa memberi apa-apa selain mengucapkan beribu-ribu kata terima kasih dan selebihnya biar Allah yang membalas atas semua kebaikan kalian. Sekedar informasi, pihak kepolisian membagi 2 tim dalam kasus ini, di mana satu tim mengurus penangkapan pelaku dan satu tim lagi melacak siapa penelpon ini. Semoga semuanya dapat terselesaikan dalam waktu dekat dan polisi sudah menemukan titik sang penelpon. Cuma polisi masih ingin menyelidikinya. Pelan-pelan tentang sosok sang penelpon ini ataupun pemilik SIM card ini, lalu ada hubungan apa dia dengan korban atau justru malah ada hubungannya sama pihak tersangka? Kita tunggu saja kabar terbarunya. Singkat cerita, setelah BAP-nya sudah selesai dan ternyata ada tambahan sedikit cerita yang mungkin bisa dibilang di luar nalar untuk orang-orang yang tidak terlalu percaya hantu. Tapi inilah kenyataannya. Ini menurut kesaksian kelima tersangka yaitu Ferry, Bayu, Yudi, Herdi dan tentunya Antoni. Iya, mereka semua sudah berada di kantor polisi sektor W. Kurang lebih begini kronologinya. Saat itu Viana dan Antoni memang berniat untuk datang ke pesta ulang tahun Bella, teman dari Viana. Sore hari Antoni datang ke rumah Viana untuk menjemput. Setelah itu berangkatlah mereka ke Bukit Bintang untuk datang ke acara ulang tahun Bella. Awalnya tidak ada masalah apa-apa sampai kurang lebih seperempat perjalanan Viana disapa sama Gusti. Siapa Gusti? Iya, benar, mantan pacar Viana. Sedangkan Antoni ini adalah tipe orang yang controlling dan temperamen. Ditambah dia pencemburu. Secara tidak sengaja Viana membalas sapaan Gusti. Bayangin, hanya membalas dengan kata "Hai, iya." Si Anton ini sudah naik pitam. Hingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Sampai motor metik yang ditumpangi Viana dan Antoni hampir menabrak seseorang lansia. Antoni langsung turun dari motor lalu memukulkan helmnya ke arah wajah Viana sebanyak 3 kali. Entah apa yang ada di pikiran Antoni saat itu. Dia tiba-tiba memasangkan kembali helm Viana yang sempat terlepas lalu mengajak Viana pergi ke sebuah rumah. Mungkin lebih tepatnya gedung tua. Viana dipaksa turun dan masuk dalam tapi dia berontak. Akhirnya Antoni memukulnya sekali lagi sampai Viana benar-benar pingsan. Saat Viana pingsan, Antoni menghubungi kelima temannya untuk datang ke lokasinya sekarang. Apa? 5 temannya?
Bukannya cuma 4 dan 5 sama dia. Sabar, kalian akan kaget nantinya. Sebenarnya dia hanya menghubungi Herdi, tapi Herdi lah yang membawa keempat orang lainnya. Dari awal Herdi sudah tahu niat Anthony dan dia sempat menolak. Tapi karena dia ditawari uang 8 juta dan 1 tiket pesawat ke Bandung, si Herdi akhirnya gelap mata, dan karena dia juga butuh tambahan biaya hidup di Bandung, si Herdi nggak bilang apa-apa ke 4 temannya yang diajak. Dia hanya menawarkan untuk minum-minum dan ada ceweknya. Akhirnya si 4 orang ini setuju. Setelah deal, berangkatlah mereka menemui Anthony. Sesampainya di sana ternyata Anthony sudah menyiapkan 6 botol minuman. Minum-minumlah mereka. Belum habis meminum minuman mereka, Anthony menawarkan mereka untuk tidur dengan Viana secara bergantian. Biada banget gak? Itu Viana masih dalam kondisi hidup. Aturannya si Anthony duluan, baru sisanya mereka home pimpah. Viana masih terus dalam kondisi pingsan saat ditiduri oleh orang-orang brengsek ini. Sampai saat giliran Bagas yang terakhir. Siapa Bagas? Sabar. Tiba-tiba Viana ini seperti sesak nafas dan sempat terbangun, tapi dengan nafas yang tidak teratur. Akhirnya Bagas mengurungkan niatnya dan berteriak memanggil teman-temannya yang lain. Mendengar Bagas teriak, mereka langsung datang menghampiri. Melihat kondisi Viana yang seperti itu, Anthony menyuruh yang lain keluar dan menyuruh Herdi berjaga di pintu. Karena Anthony cemas, akhirnya dia mengambil pisau lipat di jok motornya lalu kembali masuk menghampiri Viana. Entah iblis apa yang merasuki si Anthony ini. Tiba-tiba saja dia tanpa rasa ragu menusuk dada Viana sebanyak 4 kali sampai merobek paru-parunya. Melihat hal itu, Herdi yang dari tadi ada di belakang Anthony cuma terkejut kaget. Herdi tidak bisa berbicara apa-apa. Bahkan dia diancam Anthony agar tidak bilang apa-apa ke siapapun. Tidak hanya berhenti di situ, Anthony juga merobek celana Viana dan membakar celananya. Jelas-jelas itu Viana sudah meninggal dengan berlumuran darah. Bahkan kata Anthony, dia masih dengan jelas mendengar teriakan terakhir Viana yang menggema di bangunan tua itu. Padahal tubuh Viana sudah terbujur kaku, tapi dengan sadis Anthony merobek kemaluan Viana sampai, mohon maaf, ke duburnya. Lalu dengan enteng bilang ke Herdi untuk menyuruh salah satu temannya membeli bed cover yang ukuran paling besar. Setelah temannya datang membawa bed cover, Anthony dengan sadis menggulung jasad Viana di dalam bed cover tersebut. Otomatis kelima orang ini melihat apa yang dilakukan Anthony, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka di bawah tekanan ancaman Anthony. Sadisnya lagi, Anthony menyalakan api unggun dan meletakkan jasad Viana di pojokan lalu mengajak yang lain untuk melanjutkan minum. Psikopat nggak sih itu namanya? Dengan santai minum tapi di ruangan sebelah ada mayat. Gila sih Anthony ini. Lalu mereka pun ketiduran di bangunan itu karena mungkin saking mabuknya. Besok paginya mereka bangun dan pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan Anthony mampir ke rumah Herdi. Lalu mayat Viana diletakkan di mana? Diletakkan di bangunan itu sendirikah? Baru malam harinya Anthony pulang ke rumah dengan santainya. Tapi si Herdi kepikiran. Dia mengaku malam hari saat Anthony pergi dari rumahnya, dia merasa memimpikan Viana. Viana seperti menangis tapi wajahnya menahan marah. Viana seperti menangis tapi wajahnya menahan marah. 1 kali, 2 kali Herdi tahan. Tapi hari ketiga dia sudah tidak tahan. Dia merasa bahwa jasad Viana harus dimakamkan atau dibawa ke rumahnya. Akhirnya dia menghubungi keempat temannya yaitu Ferry, Bayu,
Yudi dan Bagas sambil menyuruh salah satu untuk menyewa mobil. Singkat cerita, mereka kembali ke bangunan tua itu. Yang mereka dapati adalah aroma yang sangat busuk. Terlihat juga kaki Viana yang terlihat keluar dari bed cover itu seperti sudah bengkak dan membiru. Melihat hal itu, Herdi menyuruh Yudi untuk membeli satu bed cover lagi agar aromanya tidak terlalu menyengat. Setelah Yudi membelinya, Herdi pun segera membungkus jasad Viana dengan bed cover kedua tanpa membongkar yang sebelumnya. Dan hari itu juga Herdi membawa jasad Viana ke rumah orang tua Viana sesuai alamat yang diberikan Anthony. Tibalah mereka di rumah Viana, tapi karena depan rumah Viana ramai dengan warga yang penasaran dengan kondisi Viana, mereka berusaha mengitari rumah Viana sampai mereka melihat ada kebun cabai di belakang rumah Viana. Dan ya, benar, itu kebun milik orang tua Viana. Dengan cepat mereka menaruh jasad Viana di sana. Tapi babysitter anak kakak Viana melihat ada orang asing di kebun mereka. Sang babysitter ini otomatis berteriak. Teriakan babysitter ini mengagetkan seisi rumah sampai Mas Wisnu. Mas Viana yang nomor 3 melihat ada 5 orang aneh masuk ke kebun cabai milik orang tuanya dan menaruh sebuah bed cover yang ternyata itu jasad adiknya sendiri. Tapi sayangnya mereka belum sempat melihat wajah mereka ini. Kurang lebih seperti itu kronologi pembunuhan Viana yang disampaikan oleh Anthony dan keempat orang lainnya. Lalu kesaksian tersebut yang diceritakan oleh pihak polisi kepada kita. Sekarang kita beralih ke sosok Bagas yang ternyata ada sangkut pautnya dengan sang penelpon. Siapa Bagas ini? Bagas putra Narendra adalah orang terakhir yang belum sempat memperkosa Viana. Lantas apa hubungannya Bagas dengan sang penelpon? Sang penelpon adalah kakaknya Bagas yang bernama Cynthia. Ya betul, Mbak Cynthia inilah yang waktu itu menelpon kita. Jadi bukan Mariska. Mbak Cynthia ini tahu dari mana semua kronologinya. Sebelum Bagas memutuskan untuk bunuh diri, dia berpesan agar mbaknya bisa menjadi perantara untuk mewakili dia mengungkap semuanya. Tapi Mbak Cynthia bingung gimana caranya. Sampai Mbak Cynthia membaca tweet saya yang tentang almarhum Mbak Manda. Mbak Cynthia bingung harus mengawali dengan cara bagaimana. Sampai akhirnya dia membuat seakan Mariska lah pengirim email tersebut. Kemana Bagas? Bagas sudah meninggal setelah lebaran kurban kemarin. Jadi Mbak Cynthia merasa punya beban. Sejak kematian adiknya soal kasus ini. Semalam habis Isya, polisi berhasil menemukan Mbak Cynthia di rumah suaminya yang lokasi rumahnya tidak terlalu jauh dari Pasar Beringharjo. Di mana Mbak Cynthia cerita, sejak kejadian Viana adiknya seperti orang gila, seperti orang dengan tekanan mental yang sangat parah. Hampir setiap hari Bagas selalu berteriak-teriak, "Ampun Vin, ampun, duduk aku Vin, ampun." Sedangkan Mbak Cynthia bingung kenapa adiknya bisa begitu. Sampai akhirnya Mbak Cynthia mengajak adiknya periksa ini periksa di rumah sakit jiwa sebelum puasa tahun kemarin. Dokter bilang kalau kondisi mental Bagas sangatlah parah. Akhirnya Bagas menjadi pasien di rumah sakit jiwa itu. Seiringnya waktu kondisi mental Bagas membaik, tapi harus tetap mengkonsumsi beberapa obat setiap harinya. Selain itu dokter juga memberikan media menulis demi memberikan Bagas kesibukan. Lama-kelamaan Bagas seperti menuliskan semua yang dia rasakan. Suster yang setiap minggunya mengecek tulisan Bagas terkejut saat membaca tulisan Bagas lalu memberikan kepada dokter yang bertanggung jawab atas kesembuhan Bagas. Lalu
Dokter itu memberikan buku Bagas kepada Mbak Cynthia dan suami. Respon kaget yang sama dirasakan oleh Mbak Cynthia, di mana dia tertekan atas kematian Viana padahal dia tidak ikut. Di mana dia tertekan atas kematian Viana padahal dia tidak ikut saat Anthony membunuhnya. Tapi kenapa dia yang selalu didatangi arwah Viana dan teman-temannya tidak? Dia sudah bilang ini ke teman-temannya, tapi teman-temannya malah tidak percaya dan makin mengancamnya untuk tidak bicara kepada siapapun. Tapi arwah Viana itu masih terus menghantuinya. Entah yang tiap malam datang ke kamarnya dengan menangis atau datang dengan amarah sampai membuat kamarnya berantakan, atau bahkan sampai berkontak fisik padanya dengan membenturkan kepala Bagas ke dinding atau membanting tubuh Bagas dari atas ke bawah. Kata Mbak Cynthia, kemungkinan itu adalah alasannya kenapa tubuh Bagas selalu ada biru-biru seperti lebam, tapi dia takut untuk bicara ke saya ataupun suami. Sekedar informasi saja, Bagas ini sejak kematian kedua orang tuanya dia ikut tinggal dengan kakaknya, yaitu Mbak Cynthia, karena mereka hanya dua bersaudara. Di situ Bagas menuliskan semuanya secara lengkap, sehingga Mbak Cynthia bisa menceritakan semuanya ke Jeff saat memerankan sebagai Marissa di telepon. Sampai pada titik di mana Bagas sudah merasa tidak kuat dengan teror Viana. Dia memutuskan untuk menjilat pergelangan tangannya sendiri. Sempat dibawa ke rumah sakit dan sempat berbicara dengan kakaknya untuk segera melaporkan ini ke kantor polisi. Dan setelah itu dia menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut. Tapi karena Mbak Cynthia bingung dan terlalu panik, akhirnya dia dan suami simpan rapat cerita ini sampai ia mengirim cerita itu ketika setelah mendapat persetujuan suaminya. Karena sebelumnya dia sempat didatangi arwah adiknya saat dia selesai sholat tahajud. Sekarang semua dalam pengawasan polisi dan kasus ini secepatnya dilempar ke pengadilan agar segera mendapat jadwal sidang. Oke, jadi seperti itulah update terakhir kasus almarhumah Viana. Sungguh benar-benar bikin perasaan campur aduk. Semoga pelaku diberikan hukuman yang setimpal dan keluarga Viana diberi kekuatan agar bisa ikhlas melepas Viana di alam barunya. Dari cerita ini aku semakin percaya bahwa kelakuan manusia bisa melebihi iblis. Nyawa manusia seperti tidak ada artinya. Padahal niat awalnya hanya ingin memperkosa Viana dan membuatnya stres malah berujung membunuhnya. Inilah mengapa kita harus bisa mengkontrol emosi agar tidak sampai gelap mata. Jika kita kecewa dengan seseorang, lebih baik perbanyak istighfar. Tanpa lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk keluarga Mbak Cynthia dan Pak Handoyo beserta tim yang telah bersedia memberi kita akses untuk update di setiap partnya. Sekali lagi terima kasih. Untuk semua pendengar, tolong kalian berhati-hati di mana kalian berada, karena kejahatan tidak pandang bulu dan tempat. Jadi stay safe ya, karena manusia zaman sekarang sudah banyak yang gila. Sekedar informasi, ngomong-ngomong, gedung yang dipakai untuk membunuh Viana ini lokasinya cukup terpencil dan jauh dari pemukiman warga. Jadi saat jenazah membusuk, aromanya pun tidak tercium oleh siapapun. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang Mariska. Semoga dalam cerita tersebut kita dapat mengambil sisi positif dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel Kisah Misteri. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.